Hai, welcome back to my channel. Balik lagi, jumpa dengan Maya di sini. Teman-teman apa kabar? Semoga semuanya dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Amin. Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan juga aktifkan lonceng notifikasinya ya. Supaya kalian tidak ada yang ketinggalan semua info terbaru dari aku. Terima kasih banyak dan selamat menonton. Di video kali ini berisi tentang kegiatan yang kami lakukan itu pada weekend minggu lalu. Jadi di dalam video ini itu aku akan membuat video buat bekal bento untuk anak aku. Karena setelahnya itu aku akan bawa dia untuk ikut perlombaan. Apa aja perlombaannya kita ikuti setelah aku buat bentonya ya. Membuat bento tentu aja jadi tantangan tersendiri ya untuk para ibu yang akan melakukan apapun untuk membuat anak-anaknya jadi suka makan makanan rumahan yang tidak hanya cantik tetapi juga sehat. Dan untuk membuat bento itu diperlukan nasi yang pulen ya. Nah, beberapa bulan belakangan ini itu aku rutin mengkonsumsi produk beras premium dari Berasku SSP Official. Variannya itu ada dua, yaitu santap dan juga cap ikan koki hoki. Lalu kemudian nih teman-teman, ini sedang ada program kupon yang dibuat oleh Berasku SSP Official. Program kupon ini akan diundi setiap 2 minggu sekali dan akan berhadiah pulsa sebesar Rp20.000. Untuk informasi lengkapnya itu bisa langsung dicek aja di akun Instagram Berasku SSP Official ya. Dan ini aku langsung masak dulu nasinya nih teman-teman. Dan kita akan lihat nanti kenapa sih aku suka banget dengan beras premium dari Berasku SSP Official ini ya. Nah, aku tuh suka mengkonsumsi produk beras dari Berasku SSP Official, baik beras santap ataupun cap ikan koki hoki, itu dikarenakan berasnya itu premium dengan harga yang paling ekonomis. Dia pulen, enak, dan sehat alami tanpa menggunakan pengawet. Diproses secara higienis menggunakan mesin modern, sehingga berasnya itu bersih higienis dan tentunya memenuhi standar mutu halal. Pengen buktinya? Kita lihat sama-sama nasi yang kita masak dengan menggunakan produk beras dari Berasku SSP Official ya. Ini bisa terlihat kalau berasnya itu putih, bersih karena dia juga tidak menggunakan bahan pengawet. Dan juga beras ini tidak berkutu, tidak berbatu dan juga tidak bergabah. Dan karena berasnya itu sudah matang menjadi nasi yang kayaknya nih pulen dan enak banget, aku langsung aja masuk dapur lagi dan langsung buat bekal bento untuk anak aku. Nah, ini aku pengen bikin bekal bentonya itu balik lagi kayak kemarin, yaitu bento dengan bentuk panda ya, teman-teman, dikarenakan anak aku itu request bentuk panda lagi. Bentuknya nggak terlalu sulit-sulit banget sih, cukup bikin aja buletan-buletan gitu seperti ini. Dan tadinya itu aku bermaksud mau buat 2 ya buletan atau 2 buah panda. Tapi aku pikir-pikir aduh kayaknya dia sekolahnya hanya 2,5 jam. Kalau misalkan kebanyakan agak sayang ya. Nanti takutnya kalau udah agak dingin udah gak enak nasinya. Jadi udah gak apa-apa deh aku bikin satu aja buletannya yang tadi aku balikin. Dan ini aku udah berhasil nih teman-teman bikin buletan untuk bentuk mata dan juga kuping. Dan sekarang adalah waktunya untuk menghias wajahnya. Membuat bekal itu jadi tren banget ya. Ketika anak-anak sudah mulai masuk sekolah hampir full untuk sekolah offline. Setelah pandemi yang melanda nih teman-teman sekitar 2 tahun lebih ini. Siapa di sini yang masih setia untuk membuat bekal untuk anak? Yuk sama-sama ngacung yuk teman-teman. Aku tuh suka banget ya bikin bekal untuk anak, terutama yang bentuknya lucu-lucu kayak gini. Tapi ini pun sebenarnya juga masih dalam tahap belajar ya. Berusaha untuk memberikan yang terbaik untuk anak supaya dia tetap sehat dan juga dia tetap lahap makannya. Ini bekalnya udah jadi nih teman-teman, cute banget kan? Beras sehat dan enak ya, beras santap untuk buah hati dan suami ibu kasih yang terbaik. Nah ini anak aku betul-betul suka banget dengan bekal bentonya.
Kemudian ini tuh aku udah ada di tempat perlombaan ya. Jadi ini lombanya dilakukan di sebuah mall yang ada di Depok, yaitu Detos atau Depok Town Square, teman-teman. Ini adalah piala-pialanya yang nanti akan diberikan kepada para pemenang. Di sini ada untuk bermacam-macam lomba ya. Di antaranya adalah lomba mewarnai, lomba bahasa Inggris, lomba fashion show, lomba matematika dan berhitung. Nah, ini anak-anak sudah mulai berkumpul dan ini saatnya akan dimulai untuk lomba mewarnai terlebih dahulu. Dan ini adalah panitianya ya. Nah, ini anak-anaknya udah mulai hampir terkumpul semuanya ya. Lagi ada yang daftar juga nih untuk lomba-lomba berikutnya. Tapi ini kebanyakan untuk peserta lomba mewarnainya sudah hampir penuh. Dan ini Mbak Yuli sebagai panitianya dan juga sebagai pemilik IO itu lagi mulai juga untuk menerima pendaftaran untuk lomba-lomba lainnya ya. Ini anak aku lagi ditemenin sebentar sama suamiku sebelum lomba dimulai. Dan ini lombanya sudah dimulai. Jadi teman-teman, untuk lomba mewarnai ini untuk tingkat TK ya. Jadi bukan untuk anak SD atau berdasarkan kategori umur, tapi berdasarkan kategori sekolah. Nah, ini untuk anak TK dan kemudian anak-anak tidak didampingi oleh orang tuanya. Jadi melatih anak-anak itu untuk bisa mandiri. Jadi di sini bisa dilihat kalau anak aku itu mewarnainya sendiri tanpa didampingi oleh orang tua. Nah, anak aku agak terlambat nih teman-teman, dia fokus banget mewarnai padahal lomba yang berikutnya itu sudah hampir mulai dan ini dia udah selesai. Jadi ketika lombanya itu mau dimulai baru anak aku selesai. Ini lomba yang dimulainya adalah lomba matematika ya. Dan ini anaknya jago banget teman-teman. Ini kelas 6 dan dia juara 1 nantinya. Beberapa lomba sudah terlaksana teman-teman, hanya tinggal lomba fashion show aja nanti terakhir. Lalu ini adalah pengumuman untuk para pemenang. Puji Tuhan, untuk lomba mewarnai kali ini anak aku berhasil mendapatkan juara 1. Aduh, happy banget ya, dia belum pernah dapat juara 1 dan kali ini dia berhasil mendapatkan juara 1. Senang banget sih. Nah, sebetulnya aku juga mulai sering mengikut sertakan anak ikut lomba itu karena kan aku ingin melatih kepercayaan dirinya, melatih keberaniannya, dan juga bisa membuat anak itu lebih fokus ya teman-teman. Cukup lumayan sih aku mengikut sertakan anak aku dalam lomba-lomba ya. Di antaranya ada lomba puzzle, lomba mewarnai, lomba fashion show. Nah, ini tadi untuk para pemenang mewarnai dari kelas TK itu juga mendapatkan snack ya. Nah, ini adalah pengumuman lomba untuk yang berikutnya. Lalu ada break sebentar. Nah, ini adalah pertama kalinya anak aku mau ikut lomba fashion show. Aku nggak mengharuskan dia ikut lomba ini sih ya, atau aku tidak mendorong dia juga sebetulnya untuk ikut lomba ini. Tetapi dia bilang sendiri ke aku, "Mami, aku pengen dong ikut lomba fashion show," gitu. Terus aku cuma tanya, "Kamu berani emang?" Karena nanti akan jalan di panggungnya itu sendirian dan tidak bisa ditemani oleh orang tua. Lalu kemudian dia bilang, "Iya, aku berani kok." Dan betul teman-teman, itu dibuktikan oleh dia. Nah, ini tuh dia lagi latihan, betul-betul buta sama sekali nggak tahu ya betul-benar gimana cara jalannya, gimana cara berekspresinya nanti depan juri. Betul-betul masih pure banget dan masih buta. Bahkan dia tuh benar-benar nggak pernah lihat orang fashion show sebelumnya. Tapi dikarenakan aku pikir ya udahlah nggak apa-apa, anaknya yang minta sendiri. Jadi nggak apa-apa, kita kasih kesempatan. Kalau aja memang dia punya bakat di sini, nanti semoga kedepannya itu bisa dikembangkan lagi. Ini acaranya sudah dimulai teman-teman untuk lomba fashion show-nya. Lalu anak-anak sedang bersiap-siap nih.
Oke, ini lagi berbaris, siap-siap mau naik ke atas panggung ya, teman-teman. Bisa terlihat di sini tuh kalau udah mulai ada yang dipanggil dan juga naik ke atas panggung. Pesertanya untuk kali ini tidak terlalu banyak, bahkan untuk kategori anak TK-nya itu hanya 7 orang, yang kategori SD-nya malah lebih sedikit lagi, hanya 4 orang. Mungkin dikarenakan juga ada beberapa lomba yang hampir bersamaan ya di Kota Depok, jadi tersebar sepertinya. Ini udah mulai jalan nih teman-teman pertama kali, tapi belum disuruh jalan sendiri-sendiri. Jadi masih disuruh jalan rame-rame dulu, setelah itu balik ke arah panggung teman-teman. Untuk kali ini temanya adalah casual ya, dan aku nggak dandanin anak aku karena kan memang betul-betul dadakan banget ya. Ketika di tempat baru dia minta. Untungnya tuh pas banget lagi bawa kacamata, ada di mobil, akhirnya kita ambil ke mobil, ya udah deh pakai kacamata aja. Yang penting enaknya pede aja nanti jalannya gitu kan. Karena memang Mbak Yulinya itu juga tidak mengharuskan anak-anak harus berdandan banget gitu ya. Karena ini adalah temanya casual. Bahkan anak-anak juga pakainya itu sepatu cats pun nggak apa-apa, nggak masalah. Nah ini anak-anak udah mulai turun nih teman-teman. Untuk mereka ikut lomba fashion show jalan sendiri-sendiri. Betul-betul lucu-lucu banget anak-anak yang kelas TK. Banyak yang masih pure banget, masih polos banget. Termasuk salah satunya adek ini, lucu banget deh. Tapi ada juga yang memang dia udah mulai mengerti ataupun mungkin udah pernah ikut beberapa kali ya. Di antaranya seperti ini, adek ini dandanannya itu betul-betul eye catching banget. Dan dia juga udah pede banget gitu ya. Di depan juri juga keren gayanya, gak pakai acara malu-malu. Dan untuk adik yang ini juga dia gaya jalannya juga udah keren banget, udah cakep ya teman-teman. Sepertinya dia udah ngerti atau mungkin udah pernah ikut lomba juga. Dan adik ini nantinya dia juara pertama ya teman-teman. Lalu setelah adik yang juara satu itu, anak aku mulai jalan nih. Nah di sini bisa terlihat kalau dia memang cukup pede ternyata ya teman-teman. Walaupun ini adalah pengalaman pertamanya untuk ikut lomba fashion show. Kemudian ini untuk kategori anak SD-nya. Nah, kalau adik yang ini dia kayaknya udah sering banget ikut dan udah sering menang. Bisa terlihat kalau gayanya itu udah bener-bener bagus banget, udah kece, udah ngerti gaya jalannya, cara bergayanya juga, dandanannya juga cantik, nggak terlalu yang menor-menor banget ya menurut aku. Dan kebetulan memang anaknya juga cantik. Dan adik ini dia juara satu untuk kategori anak SD teman-teman. Kemudian untuk adik yang ini dia juga gayanya udah keren banget, udah ngerti lah ya. Dan juga nggak pakai acara malu-malu. Ketika latihan juga dia udah bagus, udah nggak malu ya latihan di depan orang banyak. Dan adik ini tuh nantinya dia juara kedua teman-teman untuk anak SD.
Kemudian ini para peserta lomba diminta untuk jalan sekali lagi nih teman-teman untuk lomba fashion show-nya. Jadi nggak cuma sekali dan lihatlah gaya si bocil aku itu, ya ampun deh. Asli aku tuh jadi lucu dan ketawa-ketawa sendiri ya ngeliatin dia. Dan juga sebetulnya agak-agak terkejut sih. Kok dia bisa pede banget gitu ya. Karena aku tuh sendiri orangnya nggak bisa tampil di depan ya. Dan ini saatnya pengumuman teman-teman. Dan puji Tuhan anak aku dapat juara walaupun hanya harapan 1 di sini. Ya setidaknya lumayan lah ya bisa melihat bahwa dia sudah cukup berani tampil di depan orang banyak, cukup percaya diri dan juga ketika dapat piala dia juga sangat senang. Jadi dengan lomba-lomba juga kita mengajarkan kepada anak bahwa kerja keras itu tidak akan pernah sia-sia. Dan kalau memang ingin mendapatkan sesuatu ya memang harus bekerja keras ataupun juga harus berusaha dengan keras. Setelah selesai lomba, kami langsung pulang ke rumah ya teman-teman. Ini sudah dalam perjalanan pulang menuju rumah, kondisinya mendung, gak terlalu cerah banget. Dan sekian nih teman-teman untuk video aku kali ini ya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini hingga akhir. Sampai ketemu lagi di videoku yang berikutnya. Thank you for watching. See you on my next video. God bless you all. Bye-bye.